Kristus, meski secara fisik kami tidak bersama, tetapi kami umat-Mu bersehati ingin merenungkan jalan salib-Mu. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meski biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu meresapi karya penebusan-Mu. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di hadapan Pilatus dan Mahkamah Agama Yahudi, Yesus diadili layaknya seorang penjahat. Perbuatan baik dan pewartaan tentang kerajaan Allah membawanya pada hujatan, cacian, dan fitnahan dari bangsanya sendiri. Walaupun Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan para imam kepala kepada Yesus, Pilatus tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Pilatus lebih takut kehilangan simpati rakyat daripada membela kebenaran dan mendengarkan hati nuraninya. Seperti Pilatus, kita seringkali sulit berpihak pada yang lemah ketika hal itu menyangkut nama baik, jabatan, dan keuntungan diri kita. Beranikah kita menanggung kerugian karena ingin menaikkan derajat hidup mereka yang tertindas? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus menebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Dengan bengis, serdadu-serdadu menggiring Yesus untuk memulai jalan salibnya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya serta mengolok-olok Dia. Yang lain menganyam mahkota duri dan memasangnya di kepala Yesus. Kemudian salib besar diletakkan di atas bahu Yesus, yang menambah perih luka di sekujur tubuhnya. Yesus menanggung segala penderitaan dengan diam. Dia menanggung hukuman yang bukan berasal dari kesalahannya. Semua itu dilakukannya semata-mata kepada manusia yang kerap kali sulit bertobat dari kebiasaannya berbuat dosa. Berapa lama lagi Yesus harus menahan rasa sakit karena kita selalu melakukan dosa yang sama? Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya.
Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun kesetiaan dan semangat Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapanya tidak pernah padam, namun raga manusiawinya dapat lelah dan semakin lemah. Yesus jatuh pada jalan salibnya. Kendati beban yang dipikulnya amat berat, Dia bangkit dan meneruskan perjalanannya. Yesus tidak pernah menyerah untuk berkorban. Seringkali kita menjadikan kelemahan yang kita miliki sebagai kambing hitam dalam melayani. Aku pasti tidak mampu, silahkan cari orang lain saja. Kelemahan yang dimiliki oleh Yesus tidak menjadi alasan baginya untuk meletakkan salib dan menyerah. Pengalaman jatuh adalah hal yang biasa. Setiap manusia memiliki kelemahan. Apakah kita mau terus berlindung dalam kelemahan kita dan sulit untuk melayani orang lain? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Kuatkanlah kami untuk memikul salib kami di dunia ini, agar kami dapat menjadi murid-Mu yang baik. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, tolonglah kami bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Betapa pedih hati Bunda Maria yang harus melihat anaknya sendiri disiksa akibat ketidakadilan. Lewat pandangan mata yang mendalam, Bunda Maria menyatukan hati untuk menderita bersama Yesus. Walaupun perih hatinya melihat sengsara Yesus, namun Bunda Maria tetap setia mengikuti dan menemani Yesus pada jalan salibnya. Kesetiaan kita diuji ketika kita mengalami situasi yang sulit. Apakah kita mudah lari dari masalah? Ataukah kita bersedia dengan hati terbuka menghadapi setiap persoalan hidup kita? Lari dari masalah memang mudah, namun kesetiaan dalam situasi sulitlah yang membuat kita lebih dewasa dan kuat di dalam iman. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Jalan yang panjang dan menanjak ke Bukit Golgota membuat Yesus kepayahan. Melihat Yesus yang kian lemah di setiap langkahnya, para serdadu memaksa seorang petani dari Kirene bernama Simon untuk membantu Yesus dalam memanggul salib. Walaupun awalnya menunjukkan suatu penolakan, Simon membantu Yesus dalam memanggul salib ke Bukit Golgota. Bila kita siap untuk menolong orang lain,
berarti kita siap untuk menanggung rugi. Bila kita belum siap untuk bersusah payah, berarti kita belum siap meringankan beban orang lain. Pertolongan kita akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Siapkah kita menanggung derita akibat mengusahakan sukacita bagi sesama? Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu tidak ada lelahnya untuk menyiksa Yesus di jalan salibnya. Semakin pelan Yesus melangkah, semakin keras pukulan cambuk dari para serdadu. Keramaian, siksaan, serta hinaan di sekeliling Yesus tidak menurunkan rasa empati Veronika untuk mendekati dan mengusap wajah Yesus yang penuh dengan darah dan debu. Apakah kita sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain? Ataukah kita lebih senang memberikan pujian dan apresiasi bagi sesama kita yang ingin memperbaiki kesalahannya? Dengan terus-menerus menceritakan kejelekan seseorang, kita hanya menambah hambatan bagi orang yang mau bertobat. Sebaliknya, kita membantu perkembangan diri sesama jika kita selalu bersikap positif dan apresiatif bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Ya Tuhan, semoga teladan Veronika membuat kami semakin berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Liputan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walaupun telah mengeluarkan tenaga cukup banyak di jalan salibnya, perjalanan masih sangat panjang. Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya di bawah salib. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit. Keinginannya untuk taat pada kehendak Bapanya menjadi motivasi Yesus untuk bangkit dan meneruskan perjalanannya. Lemahnya motivasi untuk bertobat membuat kita dapat jatuh pada dosa yang sama. Seringkali, kenyamanan berbuat dosa membuat kita mudah jatuh lagi. Mampukah kita bertahan untuk tidak jatuh lagi? Ataukah kita malah lebih dalam jatuh ke jurang dosa, sehingga sulit untuk bangkit lagi? Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh terjatuh
Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Dalam menapaki jalan salibnya, Yesus bertemu dengan para wanita Yerusalem yang menangisi penderitaannya. Dengan besar hati, Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhan tidak menghendaki kita untuk terlalu lama menangisi dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga gagal untuk membangun niat. Tuhan ingin agar kita memiliki sikap optimis dan mudah bangkit dari keterpurukan. Jangan biarkan ratap dan tangis membuat kita sulit untuk mencari jalan keluar dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Yesus jatuh lagi di bawah salib akibat tenaganya yang telah terkuras habis. Tubuhnya semakin lemah akibat jalan yang terus menanjak. Selain itu, luka-luka yang dideritanya membuat Yesus kehilangan banyak darah. Walaupun begitu, Yesus berusaha bangkit dan meneruskan pengorbanannya. Terkadang kita sampai pada situasi di mana segala usaha dan pengorbanan kita nampak sia-sia. Hal itu terjadi karena kita selalu terpaku untuk membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Tanpa sadar, kita iri dan mudah menyalahkan keadaan. Orang yang memiliki iman pasti percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah terhadap hidupnya. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Setelah sampai di puncak Golgota, pakaian Yesus ditanggalkan oleh para serdadu. Yesus harus merasakan rasa sakit yang sangat menyengat karena lukanya yang terkena hembusan angin dan debu. Kita lebih mudah melihat kekurangan dan kelemahan orang lain daripada melihat hal-hal baik yang diusahakan oleh sesama kita. Kita lebih mudah menyombongkan diri
daripada bersedia mengakui keberhasilan orang lain. Sikap-sikap seperti itulah yang menambah perih setiap luka yang dialami oleh Yesus. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi nilai tubuh manusia. Ajarilah kami kurban dan bermati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahkan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, coba untuk diulihkan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu mencampakkan tubuh Yesus di atas salib. Tangan dan kakinya ditembusi paku-paku tajam. Kemudian salib Yesus ditegakkan. Bersama dengan Yesus disalibkan juga dua orang penjahat. Yesus digabungkan dengan para penyamun. Dalam penderitaannya, Yesus masih mohon ampun bagi mereka yang menyiksa dirinya. Di dalam segala penderitaan yang kita alami, kita seringkali kurang sabar. Hal itu membuat kita mudah merasa frustasi. Yesus sangat tabah dalam penderitaannya. Dalam situasi sulit pun, Yesus masih bisa mengendalikan diri dan mengutamakan pengampunan bagi orang yang menganiayanya. Beranikah kita tetap bersukacita dalam setiap situasi sulit? Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bertahan di kayu salib. Ketika merasa bahwa ajalnya sudah dekat, Yesus berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?" Kemudian dia melanjutkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus telah menyelesaikan tugasnya hingga selesai tanpa cacat. Kematiannya membawa penebusan bagi seluruh manusia. Yesus mengakhiri seluruh karyanya di dunia dengan mati di kayu salib yang hina. Kita sering mendefinisikan keberhasilan dengan situasi di mana kita dapat dipuji oleh banyak orang. Kematian Yesus seharusnya mengajarkan kita bahwa pencapaian terbesar kita adalah ketika kita berani berkorban dengan total bagi keselamatan orang lain. Ya Yesus yang maha baik, tak
tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu sumber hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria setia mengikuti Yesus hingga menerima Yesus yang telah wafat di pangkuannya. Betapa perih hati seorang ibu yang harus melihat kematian anaknya sendiri. Inilah yang diterima Bunda Maria ketika ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Kesetiaan terkadang malah menimbulkan duka yang mendalam. Apakah itu berarti kita salah memilih jalan? Bunda Maria tetap rela menanggung luka dan derita di dalam hatinya. Perasaan tulus dan ikhlas akan membawa kita pada sukacita yang abadi. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladani cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan, lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus segera dimakamkan karena hari Sabat mulai mendekat. Sesuai dengan tradisi Yahudi, jenazah Yesus dikapani kain lenan dan dibubuhi rempah-rempah. Yesus dibawa ke kubur baru dan dibaringkan di situ. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap satu biji. Namun jika ia mati, maka akan menghasilkan banyak buah. Yesus berani menderita walaupun dirinya tahu bahwa maut adalah ganjarannya. Yesus teguh dan sabar dalam penderitaan. Yesus sedih melihat kita yang mudah mencari jalan pintas dan kurang tahan dalam berproses. Beranikah kita menjadikan hidup Yesus sebagai teladan hidup kita? Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk terus setia pada kehendak-Mu dalam hidup kami. Ingatkanlah bila kami lalai, dan izinkanlah kami untuk terus bertobat dari kealpaan kami. Semoga cinta kami kepadamu membuat kami dapat terus hidup seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jenazahnya dimakamkan
yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami agar melalui permenungan akan jalan salib Putra-Mu, kami menjadi rela untuk memagul salib dan setia serta tekun mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarkanlah kami semua kepada kebangkitan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.